Halo, apa kabar teman-teman? Beberapa hari lalu ada kasus mengenai driver ojek online atau ojol bernama Ahmad Sofyan yang duduk menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri PN Surabaya. Usai terlibat tindak pidana pencucian uang TPPU mencapai 119 miliar, Sofyan menawarkan datanya digunakan untuk menampung uang haram itu dengan fee Rp250.000. Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum Lujeng Andayani mengatakan kasus ini bermula saat Sofyan meminjamkan rekening pribadinya kepada Marcel dan Reza yang kenal melalui Facebook. Marcel dan Reza diketahui adalah DPO kasus pembobolan bank. Bagaimana kasus ini bermula dan apa itu tindak pidana pencucian uang? Hari ini kita akan membahas mengenai kasus ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan informasi hukum menarik lain. Seorang pengemudi ojek online ojol, Ahmad Sofyan, harus menghadapi proses hukum setelah rekening bank miliknya digunakan dalam skandal pencucian uang bernilai fantastis, yaitu 119 miliar. Terdakwa Sofyan, sang driver ojol, menawarkan diri untuk pembuatan rekening tersebut dengan chat ke aplikasi WhatsApp sehingga terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Reza sebagai DPO. Perihal pembuatan rekening Bank Sinarmas dan terdakwa akan dibayar sebesar Rp250.000, kata Lujeng dalam surat dakwaan Selasa 18 Maret 2025. Usai diserahkan rekening tersebut, rupanya digunakan Marcel dan Reza untuk menampung TPPU. Belakangan diketahui keduanya menguras saldo dari bank senilai 119 miliar dengan cara membobol server. Bahwa terdakwa dalam mentransfer, mengalihkan, dan membelanjakan aliran dana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang mana usai senilai 2,24 miliar tersebut oleh terdakwa ditransfer ke beberapa rekening lain dalam kurun waktu terdekat pada tanggal 22 Juni 2024, kata jaksa. Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan underlying crime dari tindakan asal predikat crime. Pidana asal tersebut akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan Undang-Undang Anti Pencucian Uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Adanya ketentuan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri pun dalam prakteknya belum dapat diterapkan secara murni. Pembuktian TPPU dalam hal ini masih memerlukan adanya suatu tindak pidana yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang akan dirampas. Belajar dari kasus Sofyan agar lebih hati-hati dalam memberikan data-data pribadi, apalagi KTP kepada orang lain untuk membuka rekening. Apabila kamu diminta untuk membuka rekening baru oleh pihak lain, pastikan tujuan pembukaan rekening, jumlah uang, dan asal sumber tersebut dari mana agar kamu tidak terjerat dari ancaman pidana.